prinsip dasar bioteknologi. Bioteknologi berasal dari kata bio atau hidup dan teknos atau teknologi yang berarti ilmu yang menerapkan prinsip-prinsip biologi. Jenis-jenis bioteknologi. Menurut perkembangannya, secara umum bioteknologi dibagi menjadi dua jenis. A. Bioteknologi konvensional atau sederhana. Bioteknologi konvensional adalah bioteknologi yang memanfaatkan organisme secara langsung untuk menghasilkan produk barang dan jasa yang bermanfaat bagi manusia. Pada bioteknologi konvensional menggunakan mikroorganisme, proses biokimia, dan proses genetik alami. Kelebihan dan kekurangan bioteknologi konvensional adalah sebagai berikut. 1. Kelebihan. A. Biaya produksi murah. B. Teknologi menggunakan peralatan sederhana. C. Pengaruh jangka panjang sudah diketahui. Yang kedua, kelemahan. A. Perbaikan genetik tidak terarah. B. Memerlukan waktu relatif lama. C. Belum ada pengkajian prinsip-prinsip ilmiah. D. Hasil tidak dapat diperkirakan sebelumnya. E. Tidak dapat mengatasi ketidaksesuaian genetik. F. Reproduksi dalam skala kecil. G. Proses relatif belum steril. H. Kualitas hasil belum terjamin. Bioteknologi konvensional dimanfaatkan dalam beberapa bidang. 1. Bidang makanan. Dalam bidang makanan, proses yang dibantu mikroorganisme, misalnya dengan fermentasi, hasilnya antara lain yaitu yogurt, keju, tempe, roti, kecap, cuka, dan lain-lain. Yang kedua, bidang pertanian. Di bidang pertanian, bioteknologi memberi andil dalam usaha pemenuhan kebutuhan makanan. Bioteknologi konvensional dalam bidang pertanian diantaranya adalah A. Kultur jaringan. Kultur jaringan berarti membudidayakan suatu jaringan makhluk hidup menjadi individu baru yang mempunyai sifat sama seperti induknya. B. Pembastaran. Pembastaran atau persilangan merupakan perkawinan antara dua individu tanaman yang sejenis tetapi berbeda varietas. Pembastaran merupakan cara yang sederhana, murah, dan paling mudah untuk menghasilkan tanaman pangan varietas unggul. C. Hidroponik. Hidroponik adalah teknik bercocok tanam tanpa menggunakan tanah sebagai media tanamnya. Yang ketiga, bidang industri. Di bidang industri, misalnya teknik bioremediasi, yaitu suatu proses pengelolaan limbah yang mengandung zat-zat berbahaya atau logam berat menjadi limbah yang kurang berbahaya. Yang keempat, bidang pengobatan. Di bidang pengobatan, misalnya antibiotik penisilin yang digunakan untuk pengobatan, diisolasi dari bakteri dan jamur, dan vaksin yang merupakan mikroorganisme yang toksinnya telah dimatikan, bermanfaat untuk meningkatkan imunitas. Yang kelima, bidang peternakan. Di bidang peternakan, misalnya pada domba ankon yang merupakan domba berkaki pendek dan bengkok sebagai hasil mutasi alami, dan sapi Jersey yang diseleksi oleh manusia agar menghasilkan susu dengan kandungan krim lebih banyak. B. Bioteknologi modern. Kelebihan dan kekurangan bioteknologi modern antara lain, yang pertama kelebihan. A. Hasil dapat diperhitungkan. B. Dapat mengatasi kendala ketidaksesuaian genetik. C. Perbaikan genetik dapat dilakukan secara terarah. D. Menghasilkan individu yang memiliki sifat baru dengan sifat alaminya. Yang kedua, kelemahan. A. Biaya produksi relatif mahal. B. Menjadikan jenis tanaman monokultur. C. Menyebabkan degradasi gen jenis lokal. D. Memerlukan teknologi canggih. E. Pengaruh jangka panjang belum diketahui. Bioteknologi modern sangat erat dengan rekayasa genetika karena manipulasi yang dilakukan bukan hanya pada kondisi lingkungan dan media tumbuh, melainkan juga dilakukan pada susunan gen dalam kromosom makhluk hidup. Namun, tidak semua penerapan bioteknologi modern
menggunakan teknik rekayasa genetika, misalnya seperti kultur jaringan dan cloning. Rekayasa genetik bertujuan untuk menghasilkan organisme transgenik, yakni organisme yang susunan gen dalam kromosomnya telah dirubah sehingga mempunyai sifat yang menguntungkan sesuai dengan yang dikehendaki. Salah satu produk hasil rekayasa genetik adalah dengan membuat organisme transgenik. Yang pertama, tanaman transgenik. Tanaman transgenik adalah tanaman yang telah mengalami perubahan susunan informasi genetik dalam tubuhnya. Untuk membuat suatu tanaman transgenik, dilakukan beberapa tahapan. A. Pertama-tama, dilakukan identifikasi atau pencarian gen yang akan menghasilkan sifat tertentu. Gen yang diinginkan dapat diambil dari tanaman lain, hewan, cendawan, atau bakteri. Pada tahapan cloning gen, DNA asing akan dimasukkan ke dalam vektor cloning atau agen pembawa DNA, contohnya plasmid atau DNA yang digunakan untuk transfer gen. Kemudian, vektor cloning akan dimasukkan ke dalam bakteri sehingga DNA dapat diperbanyak seiring dengan perkembangbiakan bakteri tersebut. Apabila gen yang diinginkan telah diperbanyak dalam jumlah yang cukup, maka akan dilakukan transfer gen asing tersebut ke dalam sel tumbuhan yang berasal dari bagian tertentu. Salah satunya adalah bagian daun. Transfer gen ini dapat dilakukan dengan beberapa metode, yaitu metode senjata gen, metode transformasi DNA, dan elektroporasi atau metode transfer DNA dengan bantuan listrik. Yang kedua, hewan transgenik. Selain tumbuhan transgenik, juga ada hewan transgenik. Penerapan teknologi rekayasa genetik pada hewan bertujuan untuk menghasilkan ternak yang memproduksi susu dan daging yang berkualitas, ikan yang cepat besar dan mengandung vitamin tertentu, dan lain-lain. Yang ketiga, teknik yang digunakan dalam bioteknologi modern. Bioteknologi modern sudah melibatkan teknik rekayasa genetika, yaitu dengan menggunakan teknik DNA rekombinan, yaitu teknik mengubah susunan DNA suatu organisme dengan menyisipkan gen asing ke organisme tersebut, sehingga diperoleh sifat baru yang tidak dimiliki sebelumnya. Teknik ini digunakan untuk menghasilkan organisme transgenik. Proses DNA rekombinan meliputi A. Isolasi DNA dilakukan untuk menyeleksi DNA yang dikehendaki. Langkah-langkah proses isolasi DNA sebagai berikut. 1. Isolasi jaringan. 2. Pelisisan dinding sel dan membran sel. Yang ketiga, pengekstraksian dalam larutan. 4. Purifikasi. 5. Presipitasi. B. Transplantasi gen atau DNA. Transplantasi gen dilakukan dengan cara menyambung gen yang telah diisolasi ke dalam DNA plasmid vektor menggunakan enzim ligase. C. Memasukkan DNA rekombinan ke dalam sel hidup. DNA rekombinan dimasukkan ke vektor sel bakteri ataupun virus melalui pemanasan dalam larutan naci atau melalui elektropotasi. Selain teknik rekayasa genetik yang digunakan dalam bioteknologi modern, ada juga teknik-teknik lain yang dapat menghasilkan produk unggul, yaitu A. Kultur jaringan. Kultur jaringan merupakan teknik perbanyakan tanaman secara vegetatif buatan yang didasarkan pada sifat totipotensi tumbuhan. Prinsip kultur jaringan adalah menumbuhkan jaringan maupun sel tumbuhan dalam suatu media buatan secara aseptik. Secara teori dikatakan bahwa setiap sel tumbuhan mempunyai kemampuan untuk tumbuh menjadi individu baru apabila ditempatkan pada lingkungan yang sesuai. Sifat individu baru yang dihasilkan sama persis dengan sifat induknya. Bagian tumbuhan yang ditumbuhkan dalam media kultur disebut eksplan, dan media yang biasa digunakan adalah media agar-agar yang diberi tambahan unsur hara dan vitamin serta hormon pertumbuhan.
rangkaian tahap kultur jaringan sebagai berikut. Yang pertama, sterilisasi eksplan dengan cara merendam eksplan dalam bahan kimia selama beberapa menit, lalu cuci dengan air steril. Yang kedua, penanaman eksplan pada media kultur pada medium agar yang telah dibuat. Yang ketiga, meletakkan botol yang berisi eksplan dalam ruangan yang suhu dan penyinaran terkontrol hingga terbentuk kalus. Yang keempat, subkultur dilakukan beberapa kali sampai kalus tumbuh menjadi plantlet. Yang kelima, plantlet dikeluarkan dari botol dan akarnya dibersihkan dengan air bersih. Yang keenam, plantlet ditanam ke dalam pot-pot kecil dan diletakkan di tempat yang tidak tertera saat sudah kembali unta ke bawah. Yang ketujuh, apabila plantlet sudah tumbuh kuat, tanaman bisa dipindahkan ke media tanah atau lahan pertanian yang terkena sinar matahari. Keunggulan-keunggulan teknik kultur jaringan sebagai berikut. Yang pertama, tidak memerlukan lahan luas untuk memproduksi banyak bibit tanaman. Yang kedua, menghasilkan bibit tanaman yang sifatnya identik dengan sifat induknya. Yang ketiga, menghasilkan bibit tanaman dalam jumlah banyak dan dalam waktu singkat. B. Cloning. Cloning atau transplantasi atau pencangkokan nukleus digunakan untuk menghasilkan individu yang secara genetik dengan induknya. Proses cloning dilakukan dengan cara memasukkan inti sel donor ke sel telur yang telah dihilangkan inti selnya. Selanjutnya, sel telur tersebut diberi kejutan listrik atau zat kimia untuk memacu pembelahan sel. Ketika klon embrio telah mencapai tahap yang sesuai, embrio dimasukkan ke rahim hewan betina yang sejenis. Hewan tersebut selanjutnya akan mengandung embrio yang ditanam dan melahirkan anak hasil cloning. C. Teknik bayi tabung. Teknik bayi tabung bertujuan untuk membantu pasangan suami istri yang sulit memperoleh keturunan. Hal ini dikarenakan berbagai faktor yang mungkin dialami oleh pasangan suami dan istri tersebut, sehingga mengakibatkan pembuahan tidak dapat terjadi. Misalnya tersumbatnya saluran telur. Pembuahan pada bayi tabung terjadi di luar tubuh induk betina atau fertilisasi in vitro. Sel telur yang telah dibuahi akan membentuk embrio. Selanjutnya, embrio ditanam atau diimplantasi pada rahim seorang wanita yang diambil sel telurnya. Embrio tersebut tumbuh menjadi anak yang siap dilahirkan. D. Fusi protoplasma. Fusi protoplasma disebut juga teknologi hibridoma, yaitu teknik penggabungan dua sel yang berasal dari jaringan berbeda sehingga menghasilkan sel hibrid yang memiliki sifat kedua sel tersebut. Penggabungan sel terjadi dalam suatu medan listrik. Teknik ini digunakan untuk menghasilkan organisme transgenik. Teknik fusitoplasma sebagai berikut. Yang pertama, menyiapkan protoplasma dari tumbuhan. Yang kedua, menghilangkan dinding sel tumbuhan dan mengisolasi protoplasmanya. Yang ketiga, menguji viabilitas atau aktivitas hidup protoplasma yang diperoleh. Yang keempat, melakukan fusi protoplasma dalam suatu medan listrik. Yang kelima, menyeleksi hasil fusi protoplasma. Yang keenam, membiarkan hasil fusi protoplasma yang dikehendaki. E. Mikroorganisme sebagai pembasmi hama tanaman. Banyak bakteri yang hidup sebagai parasit pada jenis organisme saja dan tidak mengganggu atau merugikan organisme jenis lainnya. Sifat mikroorganisme semacam ini dapat dimanfaatkan dalam bioteknologi pembasmian hama atau dikenal dengan biological control. Cara lain mengatasi hama tanaman adalah dengan menghambat perkembangbiakan hewan hama. Caranya adalah menyemprotkan feromon insekta pada lahan pertanian. F. Peran mikroorganisme dalam mengatasi pencemaran. Untuk mengatasi masalah pencemaran lingkungan ini, para pakar telah mencoba merekayasa mikroba
untuk mendapatkan strain mikroba yang membantu mengatasi pencemaran, khususnya pencemaran limbah beracun. Apabila konsentrasi yang berada di atas ambang batas, maka akan mengancam kelangsungan organisme yang lain. Yang dikembangkan saat ini antara lain yaitu penanganan limbah oleh mikroorganisme yang mampu menghasilkan gas hidrogen. Mikroba tersebut adalah Clostridium botulinum. Dalam hal ini, bakteri akan mencerna dan menguraikan gula serta akan menghasilkan gas hidrogen. Gas ini dapat digunakan sebagai bahan bakar yang tidak menimbulkan polusi. Mikroorganisme sebagai pemisah logam dari bijinya. Bakteri yang dapat memisahkan tembaga dari bijinya adalah Thiobacillus ferrosidans yang berasal dari hasil oksidasi senyawa anorganik, khususnya senyawa besi dan belerang. Proses pemisahan tembaga dari bijinya berlangsung sebagai berikut. 1. Bakteri Thiobacillus ferrosidans mengoksidasi senyawa besi belerang di sekelilingnya. Yang kedua, pada saat air mengalir melalui bebatuan, senyawa tembaga sulfat akan ikut terbawa dan lambat laun terkumpul pada kolam berwarna biru cemerlang. H. Rekayasa genetika. Sandi-sandi genetika pada gen atau DNA ini digunakan untuk penentuan urutan asam-asam amino pembentuk protein atau enzim. Pengetahuan ini memungkinkan manipulasi sifat makhluk hidup atau manipulasi genetik untuk menghasilkan makhluk hidup dengan sifat yang diinginkan. I. Teknologi plasmid. Molekul DNA berbentuk sirkuler yang terdapat dalam sel bakteri atau ragi disebut plasmid. J. Transplantasi inti atau nukleus. Transplantasi inti atau nukleus ialah pemindahan inti dari sel satu ke sel yang lain, sehingga diperoleh individu baru yang mempunyai sifat sesuai dengan inti yang diterima. Transplantasi nukleus contohnya pada sel domba.